malah jadi di apalagi di zaman sekarang ya yang udah kita nggak tahu gitu ya kedepannya teh entah kehidupan dunia, kehidupan akhirat nggak ada yang tahu ya. Cuma maksudnya dengan kondisi sekarang di saat ini gitu ya, di titik ini aku justru lebih banyak bersyukurnya sih gitu. Dengan segala problematika yang aku alami, tapi ya mau gimana gitu. Orang tua kan bisa milih pasangannya dengan siapa, tapi seorang anak nggak bisa milih dilahirkan dari rahim siapa kan. Bersyukur sih, sangat bersyukur gitu. Apalagi kayak yang dicerita di buku tuh, ya melihat banyak orang membantu Abi gitu ya. Jadi kayak sadar, ini keutamaan dakwah tuh ini gitu, salah satunya. Jadi kayak punya temen gitu kan, terus ukhuwahnya erat gitu kan. Waktu itu aku sempat setelah lulus SMA itu jadi tahu gitu. Sebenarnya tahu duluan gitu. Ternyata selama ini tuh apa yang dilakukan Umi sama Abi tuh baik loh gitu. Kalau misalkan bangga sih bangga banget gitu ya, karena mereka berdua ini bisa menyampaikan pesan-pesan yang akhirnya kita sendiri tuh jatuh cinta lah gitu sama perjuangan ini gitu. Alhamdulillah, bersyukur sih. Banyak banget ilmu yang aku dapetin gitu di antara keluh kesah. Mungkin ya kalau bisa dibilang emang dapat apa sih dari secara materi, emang dapat apa sih gitu ya dari terjun di dunia perjuangan dakwah ini kan juga enggak, tapi mereka justru berjuang gitu untuk menegakkan nilai-nilai yang sesuai dengan agama gitu. Aku bersyukur banget sih punya orang tua yang ibaratnya punya pemahaman yang jelas gitu ya, hidupnya mau ngapain gitu. Kadangkala aku kesal gitu. Kadangkala aku sedih. Kadangkala aku marah bahkan gitu ya dengan apapun yang terjadi. Tapi kalau misalkan tadi ditanyanya bersyukur dan bangga enggak. Lahir dan besar dalam kondisi keluarga yang seperti itu gitu kan. Aku bisa dengan lantang menjawab, aku bersyukur dan aku bangga. Bisa jadi aku mungkin juga termasuk orang-orang yang mungkin skeptis sama atau mungkin paranoid mungkin sama Islam gitu ya, sama aturan-aturan Islam sendiri gitu. Itu kan lagi-lagi karena ya mungkin orang tua kita gitu yang dari dulu gitu yang struggle ya susah gitu ya, susah baik. Mungkin dirinya juga udah susah, terus peraturan-peraturan yang ada di negara ini juga tidak memudahkan langkah mereka, tapi mereka tetap berjalan gitu. Jadi aku merasa bersyukur banget sih punya Umi dan Abi yang ada di jalan ini gitu. Udah ngerasain jadi ibu tuh, ini tuh materi yang waktu itu aku dengerin loh pas Bunda lagi ngisi, kan aku dulu sering ikut gitu, atau nggak pas pernah ngisi di Zoom gitu ya, kan di rumah kedengeran. Aku jadi tahu ini itu, terus dari ayah juga. Bersyukur banget ditakdirkan di keluarga yang saat ini ada gitu. Di samping juga bersyukur mereka telah memberikan lingkungan yang baik kepada aku, memberikan secara nggak langsung juga kan mereka menjadikan teman-temanku yang ada saat ini yaitu teman-teman terbaikku. Ternyata orang tua kita gitu ya, maksudnya orang tua kita semua yang ikut dalam perjuangan dakwah ini bukan hanya mengorbankan waktu aja gitu, tapi mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta gitu ya. Sebenarnya juga aku sampai saat ini sih merasanya kebaikan itu akhirnya jadi baik ketika emang itu tepat ya gitu. Kursi dalam dakwah ini teh emang kita yang butuh gitu, karena untuk ya tadi yang pengingat kita ya untuk terus ada di jalan yang lurus. Ya balik lagi tadi, nggak semua orang tuh punya orang tua yang bisa ngasih tahu gitu tentang, apalagi ini soal agama gitu ya, soal Islam gitu. Karena kan kalau sekarang tuh banyak hal-hal yang kayaknya mungkin dianggap normal padahal sebenarnya itu salah gitu. Dan itu tuh mungkin pemahaman itu cuma bisa didapat pemahaman kita yang kuat ini cuma bisa didapat karena pendidikan dari kecil yang kita dapetin. Kalau aku sebersyukur itu gitu untuk bisa tetap ya menjalani hidup ini sesuai dengan syariatnya Allah gitu. Pas ini sih pokoknya pas Fatin udah sadar kayak harus jadi pribadi yang lebih baik. Jadi aku sangat bersyukur punya kedua orang tua yang disibukkan dengan dakwah, bukan disibukkan dengan suatu hal yang tidak penting gitu. Bahkan abi aku juga berkali-kali
suka mengingatkan untuk keluarga, untuk caption di Facebooknya juga, bahwa seorang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan pasti secara nggak langsung dia akan disibukkan dengan kebatilan. Kita ngerasa bahwa orang tua kita di masa kecil kita itu direbut atau nggak banyak waktu gitu ya, nggak 24 jam selalu bersama anaknya. Tapi orang lain yang nggak ikut dalam perjuangan juga kan nggak selalu 24 jam bersama gitu ya. Ini bukan suatu hal yang buang-buang waktu percuma gitu. Ini bukan hal yang buang-buang uang doang. Ini bukan cuma hobi yang ngelepasin stres gitu, bukan. Tapi manfaatnya jelas kerasa sama masyarakat. Pada akhirnya setelah aku dapat itu sendiri gitu, dapat hal itu sendiri, aku konfirmasi kan ke sama Abi, apakah emang yang mereka lakukan tuh hal baik gitu kan. Aku pernah di pikiran seperti itu sebenarnya, yang akhirnya ternyata ekspektasi aku salah gitu. Itu yang akhirnya juga bikin aku kecewa sama banyak orang ya sebenarnya, karena aku kira semua orang tuh pasti yang maksudnya di samping orang tua aku kemarin segala macam gitu ya, tapi aku melihat banyak hal yang emang mereka tuh sudah mengajarkan yang baik gitu. Kalau takut ke orang tuanya enggak sih, ada rasa takutnya Fatin sendiri. Jadi kayak nggak mau gitu. Dulu tuh kayak, oh Fatin dukung aja deh, nggak mau ikut kontribusi gitu. Merasa banyak banget kurangnya aja gitu sebagai anak gitu ya. Kalau aku ngeliat orang tua aku yang masih seberjuang itu sampai sekarang gitu kan. Masuk ya orang tua aku yang berarti dengan aktivitas yang mungkin mereka lebih banyak, tapi mereka tetap bisa konsisten gitu, misalnya bangun jam 2 pagi gitu kan, tetap bisa konsisten tilawahnya gitu kan, dan nggak maksain anaknya untuk melakukan itu. Sebenarnya di ceramah-ceramah itu pada saat itu ada keselnya, ada kayak kecewanya, kayak aku tuh nggak butuh diceramahin, tapi pas udah emosi aku reda, akhirnya iya juga sih, mikir juga, jadi baru mikir gitu. Iya sih, apa yang diomongin itu benar sih, dan ya akhirnya mah membangun diri aku yang sekarang. Jadinya kayak, oh ya kita teh emang harus ada kontribusi gitu. Karena itu teh salah satu bekal kita untuk nanti menghadap rob kita gitu. Ya semoga apapun yang lagi dijalanin gitu ya, tentang jalan-jalan panjang yang nggak ada ujungnya ini, semoga mereka sehat gitu ya. Mereka bisa kuat, terus ya bisa terus ada sampai mungkin aku bisa bikin mereka bahagia gitu ya. Meminta ini itu sama anak biar ya kita pengen anak lebih baik ya daripada orang tuanya, dan kita udah merasakan bahwa banyak kalau kayak gini tuh nanti bakal kayak gini, kalau gini tuh nanti malah kayak gini. Jadi kita berusaha untuk memberikan arah gitu kepada anak, tapi kan belum tentu anak bisa langsung menerima ya. Nah dari situ aku mulai sadar bahwa wah ternyata susah jadi orang tua, apalagi dengan segala tantangan yang ada gitu, dan harus sibuk ini sibuk itu kayak gitu. Ya akhirnya mereka ya menjelaskan iya gitu, maksudnya walaupun ada kegiatan di luar dakwah gitu, di luar untuk umat, tapi ya mereka juga tetap mengusahakan untuk tetap ada di dalam keluarga gitu, tetap memberikan waktu terbaik mereka untuk keluarga gitu. Jadi di situ oh ya aku paham gitu, walaupun aku nggak tahu langsung dari mereka sebelumnya, tapi dapat sendiri gitu, dan akhirnya ya udah aku menerima semua itu.